Kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik material yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi sigma F sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat kesetimbangan yang berlaku adalah benda hanya syarat kesetimbangan translasi. Hal itu berbeda dengan syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. 2. Total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma T sama dengan 0. Macam-macam kesetimbangan benda tegar. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kesetimbangan stabil atau mantap. Kesetimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi 0 naik. 2. Kesetimbangan labil atau goyah. Kesetimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi 0 turun. 3. Kesetimbangan netral atau indifferent. Kesetimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Benda yang berada dalam kesetimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi atau menggulung atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi adalah sebagai berikut. Syarat benda bergerak secara translasi adalah sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma T sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara rotasi adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma T tidak sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara menggelinding atau translasi dan rotasi adalah sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma T tidak sama dengan 0. Kembali melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Pertama, torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Yang kedua, torsi disebut juga momen gaya. 3. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan putaran jam atau disebut clockwise. Dan jika benda berotasi dengan arah berlawanan perputaran jarum jam dinamakan counterclockwise, maka torsi penyebabnya bernilai negatif. Yang keempat, setiap benda yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini. Ada sebuah pipa, kemudian ada pengaitnya yang menghubungkan ke benda satunya. Di sana ada lengan torsi, sumbu putar, kemudian arah rotasi. Arah rotasi ini ada yang berlawanan dan searah dengan jarum jam. Torsi atau momen gaya dirumuskan dengan T sama dengan R kali F. T adalah torsi, momen gaya, R adalah lengan gaya, F adalah gaya yang diberikan. Gaya ini harus diberikan tegak lurus dengan lengan gaya. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah T sama dengan R dikali F
dikali lagi dengan sin theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Contohnya pada gambar itu ada F1, ada F2, kemudian itu sudutnya dicari, kemudian baru dikalikan dengan torsi kali R kali F. Kemudian momen inersia. Konsep momen inersia pertama kali diberikan oleh Leonhard Euler. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Pada gambar tersebut diperlihatkan ada sumbu putar, kemudian ada massa benda, dan kemudian ada jari-jari, di mana I adalah momen inersia, R adalah jari-jari, M adalah massa benda atau sebuah partikel. Benda terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil. Jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. I sama dengan sigma MI dikali RI kuadrat. Jadi I sama dengan M kali R1 kuadrat ditambah M kali R2 kuadrat ditambah M kali R3 kuadrat, begitu seterusnya sesuai jumlahnya. Kemudian yang terakhir ada momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I dikali kecepatan sudut. Ya, itu L sama dengan mvt. Kemudian itu bisa dilihat L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter persegi per second juga. I adalah momen inersia benda, satuan kilogram meter persegi. W adalah kecepatan sudut benda atau rad, biasanya kita sebut itu rad, radius per second. Kemudian ada M, massa benda dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan linear dengan satuan meter per second. Kemudian R adalah jarak benda ke sumbu putarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab momentum gaya, momen gaya bukan momentum, momen gaya atau torsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.